adik-adik, happy Sunday everybody. Wah, senang sekali hari ini kita sudah boleh menyelesaikan seri terakhir dari perjalanan Musa dan Harun bersama bangsa Israel. Kita menyelesaikan seri Allah selalu menang. Hari ini Kak Billy akan ceritakan tentang Allah selalu menang pada seri yang terakhir. Wah, adik-adik, kita kalau ingat ya, COVID-19 itu dimulai kapan? Desember 2019 dan hari ini kita sudah masuk pada bulan Juni, minggu yang terakhir tahun 2021. Bayangkan kita menjalani hari-hari dengan COVID ini sudah 1 tahun 6 bulan. Dan kita melihat betapa Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan menuntun setiap langkah kita hari demi hari. Betapa sulit pun, betapa tidak masuk akal pun, betapa impossible pun. Tuhan selalu menang. When Jesus say yes, nobody can say no. Kita nyanyikan lagu ini ya. Kita nyanyi sambil bangkit berdiri, kita mau semangat nyanyikan lagu ini. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you, and it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Kita berdoa adik-adik. Kami bersyukur Tuhan karena kami melihat betapa Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Kami melihat betapa setiap apa yang kami lakukan, apapun yang kami alami, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kami melihat bahwa Tuhan kami selalu menang. Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami ingin datang menghadap kepada Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri berbicara kepada kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Billy hari ini mau bercerita tentang telur. Wah, telur, kita bukan merayakan Paskah. Bukan, tapi Kak Billy mau cerita tentang telur yang di ujung tanduk. Adik-adik tahu kan? Tanduk ini biasanya sapi, rusa, badak, kerbau, binatang yang bertanduk. Dan biasanya kalau tanduk ujungnya gimana? Ujungnya pasti runcing. Karena tanduk ini dipakai untuk membela diri waktu dia menghadapi musuh atau waktu dia berkelahi dengan temannya. Ya, nah, adik-adik bayangkan ada sebuah peribahasa di dalam
bahasa Indonesia yang berkata begini, bagaikan telur di ujung tanduk. Maksudnya gimana Kak? Telur di ujung tanduk ya kan enggak mungkin toh ya. Maksudnya telur di ujung tanduk itu adalah suatu situasi atau keadaan yang sangat berbahaya dan sangat mengancam. Wah, bayangkan kalau telur di ujung tanduk, maka dia akan sangat mudah tergelincir. Adik-adik, telur ini sangat mudah tergelincir, jatuh dan hancur. Dan kalau kita lihat telur ini benar-benar hancur. Apa maksudnya ya? Kenapa kok Kak Pilih hari ini menceritakan tentang telur di ujung tanduk? Suatu keadaan yang sangat membahayakan. Tentang apa cerita hari ini? Kita masih menceritakan tentang Musa dan bangsa Israel. Hari ini bangsa Israel pada akhirnya setelah Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Akhirnya Firaun bilang apa? Oke, keluarlah kalian dari tanah Mesir. Pergi dari tanah Mesir. Karena ternyata kalian membawa banyak bencana di Mesir. Coba Kak Pilih baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun. Ternyata adik-adik tadinya Firaun itu sudah nyuruh bangsa Israel keluar. Tapi waktu dia mikir-mikir lagi, hatinya berubah. Dia bilang apa? Apa yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ternyata dia itu masih gak rela kalau orang Israel itu pergi sehingga nanti mereka gak punya lagi budak di Mesir. Adik-adik, kemudian dia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Adik-adik, orang Israel sudah keluar dari Mesir dan kemudian Raja Firaun membawa segala kereta perangnya yang megah, yang terbaik semuanya dengan segala perwira dan tentaranya mengejar orang-orang Israel itu. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai orang Israel itu ketika mereka sedang berkemah di tepi laut. Coba kita lihat ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan mereka, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tapi adik-adik, Musa bilang apa? Jangan takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Adik-adik, pada saat itu kita bisa bayangkan situasi telur di ujung tanduk bagi bangsa Israel. Di depan mereka ada laut Teberau kita tahu. Di depan mereka ada laut yang sangat dalam dan sangat ganas. Di belakang mereka ada apa? Tentara-tentara Mesir dengan segala kereta kudanya yang bersiap-siap untuk mengejar mereka dan menghabisi mereka. Mau lari kemana? Ini situasi yang sangat berbahaya, sangat genting, sangat mengancam hidup mereka. Sedikit saja mereka bisa jatuh dan hancur seperti telur ini. Maka apa yang harus mereka lakukan adik-adik? Adik-adik tahu enggak? Justru pada saat itu
mereka berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Gak salah tak Kak? Orang sudah di antara laut dan tentara, kejepit di tengah-tengah, tidak tahu apa yang harus mau dilakukan, berada dalam situasi yang berbahaya. Tapi Kak Pilia kok bisa bilang posisi yang menguntungkan? Menguntungkan gimana? Di mana keuntungannya? Adik-adik perhatikan, saat ada di dalam posisi di ujung tanduk itu, saat posisi yang sangat berbahaya itu, di saat itu bangsa Israel berada pada titik terendah dalam hidup mereka. Mereka dalam keadaan terancam. Dan mungkin kita pun juga mengalami hal yang sama. Kita ada dalam suatu keadaan yang berbahaya, keadaan yang mengancam hidup kita. Keadaan yang mungkin sangat tidak menguntungkan buat kita. Sangat sulit. Tapi justru dalam posisi, dalam titik terendah hidup kita itu. Kita dalam posisi yang sangat menguntungkan. Gak salah ya? Tidak adik-adik. Karena ternyata pada saat justru saat kita berada dalam titik terendah itu. Kita menjadi memberikan suatu kesempatan bagi Tuhan. Untuk apa? Bekerja. Karena pada saat itulah Allah sedang bersiap-siap. Allah sedang bersiap untuk menolong kita sesungguh-sungguhnya. Adik-adik, Tuhan kita tidak tinggal diam melihat kamu di ujung tanduk. Tuhan kita nggak tinggal diam melihat bangsa Israel kejepit di ujung tanduk seperti itu. Tapi Tuhan sedang bersiap untuk apa? Menolong mereka, menunjukkan kuasanya, melepaskan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi. Adik-adik, Rasul Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Adik-adik justru dalam saat kita kejepit, saat kita sangat sulit. Saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Saat itulah kita menjadi orang yang bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Menunjukkan caranya yang bahkan mungkin bagi kita gak masuk akal. Bagi kita rasanya impossible. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Jadi adik-adik sikap seperti apa yang harus kita miliki. Saat kita dalam posisi di ujung tanduk itu. Agar kita supaya kita bisa apa? Bisa menerima, bisa mengalami pertolongan Tuhan. Sikap seperti apa yang harus kita miliki sekarang? Belajar dari bangsa Israel, belajar dari Bapak Musa. Yang pertama, kita harus mengimani Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Percaya itu apa? Pegang tangannya Tuhan. Tuhan kita lo gak diem saja. Tuhan lo gak akan tinggalkan kita. Kondisi Israel waktu itu sangat genting. Sehingga Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tapi adik-adik saat Musa berseru pun itu tidak cukup mengatasi persoalan yang mereka hadapi saat itu. Karena apa? Allah ingin membangkitkan iman Musa. Allah ingin Musa percaya sepenuhnya. Allah ingin bangsa Israel benar-benar berserah bergantung hanya pada Tuhan saja. Maka pada akhirnya Tuhan akan memberikan pertolongannya. Kak Pilia bacakan dalam Keluaran 14 ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Yang harus mereka lakukan apa? Percaya. Mengimani bahwa mereka punya Allah yang Maha Kuasa. Apa yang harus kita di sini lakukan? Percaya. Mengimani Allah kita tidak tidur, Allah kita tidak diam saja, Allah kita sedang bekerja, Allah kita yang Maha Kuasa memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Adik-adik jangan panik saat kita dalam posisi di ujung tanduk, saat kita mengalami kesulitan, jangan bingung, jangan panik. Allah berikan kita hikmat untuk melihat kuasanya yang dinyatakan. Dengan apa? Apa yang harus kita lakukan? Melakukan bagian kita.
Dan biarkan kita mempercayai Allah, melakukan apa yang menjadi bagian Allah. Yang kedua adik-adik yang harus kita lakukan, mentaati Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau yang pertama tadi percaya, yang kedua adalah taat. Kak, itu udah biasa. Adik-adik, benar-benar Tuhan itu bekerja lewat jalan yang kadang gak bisa kita pikirkan. Musa, Tuhan suruh apa? Di ayat ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut itu dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Adik-adik bayangkan apa hubungan antara tongkat dengan membelah laut. Tongkat itu dipakai untuk apa? Untuk mungkin memukul ular, untuk mungkin menggembalakan domba. Tapi bukan untuk membelah air laut. Kita tidak pernah ada dalam pikiran kita. Tongkat kita kalau diulurkan bisa jeruat air laut terbelah. Tapi adik-adik, saat Musa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat itulah bangsa Israel dan Musa sendiri melihat betapa Tuhan bekerja. Memberikan mujizatnya, membelah laut Teberau. Sehingga bangsa Israel bisa lewat. Yang harus kita lakukan, taat. Melakukan apapun yang Tuhan suruh kita lakukan. Saat kita ada di ujung tanduk, Tuhan tuh hanya menginginkan ketaatan kita. Bukan pemikiran kita sendiri, bukan pertimbangan kita. Hanya taat lakukan apa yang Tuhan suruh. Taat lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka saat itulah kita akan bisa melihat mujizatnya dinyatakan. Adik-adik, kemarin malam Kak Pilia bertemu dengan teman Kak Pilia. Dan dia menceritakan saat-saat mereka dalam keadaan yang sangat sulit. 2 tahun yang lalu anaknya sakit. Dan sakit ini bukan sakit yang mudah, bukan sakit seperti kita hanya batuk, pilek, panas, demam, tidak. Tapi sakit kanker. Dan adik-adik anak ini membutuhkan pengobatan di Singapura. Akhirnya berangkatlah mereka ke Singapura dan dengan segala cara mereka berusaha mengumpulkan dana untuk membiayai pengobatan anaknya. Tetapi tetap tidak cukup. Maka mereka harus menjual rumahnya, mereka menjual mobilnya, mereka bahkan meminta pertolongan dari beberapa teman dekat. Dan adik-adik mereka banyak berhutang. Sehingga setelah 1 tahun anaknya berobat dan disembuhkan, kemudian dia pulang ke Indonesia. Begitu pulang ke sini terjadilah pandemi. Dalam kondisi hutang sangat banyak. Di sana sini dia berhutang. Rumah sudah dijual, rumah yang lain sudah digadaikan. Dan mereka dalam kondisi sangat kesulitan keuangan. Bahkan untuk bayar uang sekolah anak pun tidak bisa. Adik-adik, apa yang mereka bisa lakukan? Saat itu mereka hanya bisa berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena jumlah uang yang diperlukan itu tidak masuk akal, sangat banyak untuk biaya pengobatan itu. Tapi mereka yang bisa lakukan hanya apa? Percaya saja sama Tuhan. Percaya Tuhan, percaya kalau Tuhan akan sanggup buat mujizat. Tuhan akan sanggup cukupkan semuanya. Sementara hutang-hutang terus ditagih. Setiap hari debt collector telepon, bayar hutangmu, bayar hutangmu. Bahkan mereka datang ke depan rumah mau menagih hutangnya. Mereka dalam situasi yang terendah dalam hidupnya. Adik-adik mereka bilang apa? Bahkan aku tidak punya uang sedikit pun. 1 hari aku cuma punya waktu itu, cuma punya uang 50.000. Berasku habis. Orang seisi rumah belum makan. Apa yang harus aku kasihkan buat mereka makan? Adik-adik tahu tiba-tiba tetangga sebelah datang ketok-ketok. Aku punya beras 1 karung, aku mau kasihkan kamu. Luar biasa jawaban doanya. Hari lain dia bilang aku cuma punya uang 20.000, kulkasku kosong, aku tidak punya uang untuk beli lauk, anak-anakku belum makan. Apa yang harus aku masak buat anak-anak? Tetangga yang lain datang, bilang apa? Kulkasku penuh, ada udang, ada ikan, ada ayam, kamu mau?
Kalau kamu gak mau, aku mau buang isi kulkas itu. Adik-adik luar biasa. Tuhan tolong dia lewat satu demi satu, lewat pertolongan orang-orang di sekelilingnya. Dan adik-adik saat dia dalam posisi terendah itu, Tuhan menyuruh dia untuk melayani orang lain. Tuhan suruh dia pergi ke panti asuhan, suruh dia pergi untuk melayani orang-orang yang mantan pengedar narkoba, orang-orang yang mantan orang masuk penjara, narapidana. Orang-orang yang bukan orang-orang baik dalam pikiran kita. Dan dia bilang apa? Tuhan, aku bukan dalam posisi aku bisa membantu orang lain karena aku pun dalam titik terendah dalam hidupku. Aku tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan tetap suruh dia melayani. Dan adik-adik, dia setia melayani Tuhan. Dia taat pada perintah Tuhan. Percaya dan taat. Pada akhirnya 2 bulan lalu dia bilang mereka menemukan bahwa beberapa tahun yang lalu mereka tuh punya suatu investasi kecil. Suatu uang yang disimpan dalam jumlah yang kecil waktu itu. Tapi adik-adik ternyata dalam beberapa bulan terakhir ini jumlah yang kecil itu jika dijual maka akan menjadi sangat besar. Maka kemudian mereka jual yang mereka punya itu, investasi yang mereka punya itu, mereka jual. Dan hasilnya mereka sendiri terkaget-kaget karena ternyata apa? Mereka bisa cukupkan semua hutangnya, mereka bisa bayar semua hutang. Mereka bisa beli kembali rumahnya yang tadi sudah dijual. Rumah yang sudah digadaikan itu mereka bisa tebus kembali. Mereka bisa bayar uang sekolah anak-anak. Bahkan mereka bisa hidup berkecukupan saat ini. Adik-adik, mungkin jalan Tuhan bagi kita tidak selalu seperti ini. Saat kita dalam kesulitan mungkin kita masih terus berlama-lama dalam kesulitan. Tapi adik-adik jangan lupa Tuhan kita terus bekerja pada saat kita percaya dan taat padanya. Ayat hafalan kita hari ini kita ambil dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Allah kita berkuasa di dunia, di surga. Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Apa yang tidak mungkin bagi Allah kita? Mari adik-adik pilih hari ini mau ajak adik-adik ingat percaya dan taat. Saat di ujung tanduk pun percaya dan taatlah pada Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Kita nyanyikan ya dengan semangat. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia selalu siap menolong kita. Pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami melihat Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kami.
Saat kami di ujung tanduk, saat kami di dalam situasi yang sangat membahayakan, situasi yang mengancam bagi kami, situasi yang sangat sulit. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Saat kami percaya, berserah kepada Tuhan. Dan saat kami taat melakukan apa yang Tuhan tunjukkan kami lakukan. Kami percaya Tuhan selalu buka jalan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh ada dalam hati kami. Boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dan biarlah orang lain boleh melihat betapa Yesus hidup dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita punya acara yang sangat menarik. Tanggal 3 dan tanggal 4 Juli, hari Sabtu dan Minggu, yaitu Vacation Fun Day. Yang belum daftar, boleh daftar hari ini. Masih dikasih kesempatan. Ya, dan buat adik-adik minggu depan ibadah kita akan Zoom bersama-sama. Dari jam 10 pagi kita akan Zoom untuk ibadah minggu depan. Oke adik-adik, jangan lupa daftarkan dirimu di guru-guru kelasmu ya. Daftarkan di link, kamu tinggal klik aja linknya. Kemudian nanti akan bisa mengisi data-data di sana. Sampai ketemu di Zoom Day, sampai ketemu di Vacation Fun Day minggu depan. Oke? Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.